Hello, welcome back bros. Di video kali ini kita akan unboxing dan review SH Figuarts Don Momotaro Red Sentai dari seri Avataro Sentai Don Brother. Kira-kira bagaimana kualitas dari figur ini? Yuk langsung saja kita saksikan di video kali ini. Avataro Sentai Don Brothers adalah seri Super Sentai yang tayang di periode 2022 hingga 2023. Don Momotaro sendiri adalah leadernya ya. Ini juga berita bagus untuk para kolektor SHF Sentai karena sejak SHF Senkaiger sepertinya Bandai mulai rutin lagi untuk merilis figur-figur Super Sentai. Langsung saja ya untuk review di Don Momotaro. Kita mulai dari bagian kepala ya. Dimana untuk bagian visornya sendiri kita lihat ada ornamen buah peach di dahi ya. Lalu ada ikat kepala berwarna putih yang mengelilingi sekitar kepala. Untuk paint jobnya sendiri di bagian visor dan bagian wajah ya cukup rapi, tidak ada bagian cat yang melebar ya, dengan warna buah peach yang juga berwarna pink. Lalu visor hitam pekat. Untuk bagian mulut sendiri berwarna silver. Kita lihat di bagian belakang ada kunciran ya yang berbentuk seperti gerigi dengan warna merah dipadukan dengan warna putih, senada juga seperti ikat kepalanya. Untuk sculpt juga cukup bagus ya. Next, berikutnya untuk bagian tubuh atau body, kita bisa lihat untuk kostumnya terdiri dari tiga warna dasar ya, yaitu merah, striping putih, dan bagian tengah yang berwarna hitam. Ada logo buah peach ya di bagian dada kanan dan kiri. Lalu untuk shoulder pad kita bisa lihat simetris dengan kanan dan kiri. Ada detailing 3 lubang ya di shoulder pad. Untuk bagian tubuh ini kualitas paint jobnya juga cukup rapi. Lalu untuk bagian bawah ya, area perut kita bisa lihat adanya kontur yang berbeda, di mana di bagian perut ini ada detail-detail kerut-kerutan ya seperti ini, berbeda dengan bagian atas yang lebih dominan rata. Untuk striping di sekitar bagian tubuh dan shoulder pad juga kelihatan cukup solid ya. Lalu berikutnya di bagian lengan kita bisa lihat beberapa seperti pelindung siku yang berwarna silver seperti ini. Lalu ada juga di gelang sekitar pergelangan tangan juga dengan warna yang sama. Lalu untuk beltnya berbentuk sederhana ya seperti kotak dan ada motif buah peach. Terlihat cukup simple tapi dengan eksekusi paint job dan detail yang cukup bagus. Untuk bagian join pangkal paha kita bisa lihat paint jobnya sudah cukup bagus ya. Striping putih bisa tersambung di area bagian join serta pangkal paha. Untuk bagian lutut ya, kita bisa lihat ada pelindung lutut yang berwarna silver. Detailnya cukup bagus, menyambung dengan boots ya yang berwarna merah. Untuk paint jobnya sendiri juga cukup rapi dengan aksen berwarna silver di sekitar pergelangan kaki juga. Untuk detailingnya juga cukup bagus di bagian telapak kaki. Untuk SHF ini jarang terlihat ya cacat yang tidak rapi alias bleber. Berikutnya kita akan masuk di bagian kelengkapan buat aksesorisnya ya. Dimana seperti biasa kita mendapatkan beberapa pasang optional hand seperti ini.
Lalu kita juga mendapatkan morphernya, yaitu Dawn Blaster. Dan juga Zangla Sword. Untuk detailing kedua senjata ini cukup apik ya. Kita bisa lihat untuk coloring serta detailingnya cukup rapi. Berikutnya untuk bagian artikulasi ya, kita mulai dari join leher. Bisa kita lihat untuk pergerakan join leher tidak ada hambatan ya. Untuk pergerakan ke depan seperti ini, ke belakang, ke samping maupun serong seperti ini juga tidak ada masalah. Berikutnya untuk join di bagian torso. Untuk pergerakan ke belakang seperti ini kita bisa lihat agak kurang luas ya. Hanya mentok seperti ini. Segini aja. Untuk pergerakan ke depan juga tidak cukup luas ya. Tidak bisa membungkuk terlalu depan. Untuk pergerakan ke samping, ke kanan dan ke kiri juga tidak seberapa luas di join torso ini. Begitu pula untuk pergerakan serong menyamping ya, juga tidak seberapa luas. Untuk pergerakan atau join di pangkal lengan, kita bisa mengatur ya untuk shoulder pad-nya ya. Kita bisa juga untuk membuka dan menutup bagian shoulder pad agar pergerakan di join pangkal lengan bisa semakin luas. Untuk rotasi berputar seperti ini juga cukup luas ya. Next, untuk bagian join siku, double join yang digunakan cukup bagus ya, tapi kita bisa lihat hanya mentok di sekitar 90 derajat seperti ini untuk artikulasi di join siku. Berikutnya untuk join pergelangan tangan, kita bisa lihat tidak ada masalah, kita bisa rotasi full ya, seperti ini. Tapi untuk menggerakkan ke atas dan ke bawah cukup alot juga ya, karena mungkin joinnya yang tidak terlalu luas di bagian pergelangan tangan ini. Untuk beltnya kita bisa lihat ya, tidak seberapa longgar juga sih, masih cukup oke. Berikutnya untuk join pangkal paha, untuk acuan pose split ya di join pangkal paha sebenarnya cukup oke. Bisa kita lihat hingga seperti ini articulationnya. Begitu pula untuk pergerakan ke samping memutar seperti ini, lalu maju ke depan dan ke belakang juga cukup bagus ya untuk artikulasi di join pangkal paha. Berikutnya untuk join lutut. Untuk artikulasi ke belakang seperti ini juga bisa mentok ya. Next di join pergelangan kaki bisa full artikulasi untuk memutar seperti ini, cukup oke, luas juga ya. Begitu pula untuk kombinasi dengan bagian di telapak kaki juga tidak ada masalah ya. Untuk pergerakan ke atas ke bawah seperti ini. SH Figuarts Dawn Momotaro dirilis pada bulan Oktober tahun 2022 sebagai rilisan reguler. SHF ini dibanderol dengan harga sekitar 6.500 yen atau untuk harga sekarang berkisar di antara 600 hingga 700 ribu rupiah. SHF ini sendiri mempunyai beberapa kelebihan dan juga tentunya ada beberapa kekurangannya menurut kami. Untuk kelebihannya diantara lain yang pertama pada detailing dan paint job yang rapi ya. Lalu yang kedua adalah aksesoris yang cukup banyak, terutama untuk bagian senjata, di mana kita mendapatkan Zangla Sword dan Dawn Blaster yang menjadi ciri khas untuk Dawn Momotaro. Lalu untuk kekurangan figur ini menurut kami adalah yang pertama di artikulasi atau pergerakan join ya, terutama untuk bagian atas seperti join torso yang kesannya kurang luas, terutama untuk pergerakan membungkuk ke depan dan ke belakang. Lalu yang kedua adalah kebiasaan dari Bandai sendiri ya, yang kemungkinan besar hanya akan merilis Red Sentai-nya aja, di mana anggota Dawn Brother yang lain kemungkinan besar tidak akan dirilis ya. Jadi untuk kesimpulannya, SHF ini cukup worth it mengingat harganya yang masih terjangkau, dan juga terutama untuk kolektor Sentai atau Red Sentai terutama bisa ikut mengkoleksi lini ini mengingat Bandai sudah mulai rutin ya untuk merilis figur-figur Sentai belakangan ini.
Video review kita kali ini juga didukung oleh GFM OL Shop. Kunjungi lapak officialnya di Tokopedia ya untuk pilihan figur-figur terlengkap dan pastinya terpercaya juga. Oke bros, sekian dulu video unboxing dan review kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, lalu like, komen, dan share juga video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi ya. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Hobby forever, bros for life. See ya bros.